Penyakit paru obstruktif kronis atau sering kita sebut dengan PPOK adalah suatu penyakit dalam jangka panjang yang menyebabkan adanya gangguan penyempitan saluran pernafasan dan juga kerusakan pada alveolus atau balon-balon udara di paru kita yang tempat pertukaran udara dikarenakan adanya paparan terhadap asap rokok dan juga polusi udara. Gejala klinisnya yang pertama adalah batuk yang berkepanjangan, disertai dengan produksi dahak yang biasanya kental. Pada yang fase lebih lanjut, dia biasanya mengalami kelelahan dan juga sesak nafas. Yang pertama adalah perokok aktif dan perokok pasif. Perokok pasif ini adalah orang-orang yang tidak merokok, tapi mereka mengalami paparan dari asap rokok. Yang kedua adalah orang-orang yang punya paparan yang lama terhadap polusi udara, kemudian asap-asap industri, asap bakaran, dan juga bahan kimia. Selain daripada itu, yang berusia di atas 40 tahun juga memiliki risiko yang lebih tinggi dan walaupun jarang ada yang dikarenakan faktor genetik. Untuk mendiagnosis PPOK, yang pertama sekali tentu kita dari gejalanya. Pasien mengaku bahwa ada gejala sesak nafas, batuk yang lama disertai dengan produksi dahak. Kemudian adanya riwayat merokok dan juga paparan pada asap dan juga polusi. Kemudian yang kedua, dari pemeriksaan fisik kita biasanya mendapatkan adanya mengi atau suara bunyi ngik-ngik gitu, kita sebut biasanya wheezing. Lalu yang paling penting dari pemeriksaan penunjangnya yaitu namanya spirometri, di mana ini adalah suatu pemeriksaan pasien akan meniupkan pernafasannya ke dalam sebuah alat. Di situ kita nanti bisa lihat fungsi dari parunya. Selain dari itu kita boleh foto ronsen dadanya untuk melihat bagaimana kondisi parunya dan menyingkirkan penyakit lainnya. Untuk penata laksanaan dari PPOK ini sendiri, tentu ada beberapa hal yang perlu kita lakukan secara komprehensif. Tujuannya adalah untuk memperlambat progresifnya dan juga memperbaiki kualitas hidup dari pasien. Yang pertama tentu untuk mengeliminasi faktor resikonya, seperti apa? Stop merokok dan juga menghindari paparan pada polusi ataupun asap industri dan lain-lain. Yang kedua adalah mengkonsumsi obat-obatan secara teratur dan menggunakan inhaler ataupun obat semprot yang diresepkan oleh dokter dengan tepat dan sesuai dengan jadwalnya. Dan yang ketiga adalah berolahraga. Yang keempat adalah vaksinasi untuk mencegah serangan dikarenakan infeksi. Bagi penderita PPOK, udara yang terpolusi atau tidak bersih tentunya akan memicu adanya serangan-serangan dan memperberat sesak nafasnya. Maka kita dapat melakukan yang pertama, menggunakan masker saat keluar rumah. Yang kedua adalah menggunakan air purifier dengan HEPA filter yang gunanya adalah untuk menyaring partikel berbahaya di udara. Adapun perbedaan dari asma dan PPOK, yang pertama dari usia. Kalau usia penderita PPOK itu biasanya di atas 40 tahun dan asma itu bisa seluruh kalangan dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Yang kedua, PPOK ini disebabkan oleh adanya paparan pada asap rokok, polusi, asap industri, dan lain-lain. Sementara asma ini biasanya dikarenakan genetik ataupun adanya faktor alergi. Yang ketiga, dari gejalanya. Kalau PPOK ini dia gejalanya sudah dari lama dan akan progresif semakin buruk semakin lama. Sementara kalau asma ini dia episodik. Jadi kalau misalnya ada serangan baru sesak nafas, tapi kalau tidak serangan biasanya terlihat seperti orang normal aja. Yang terakhir, untuk terapi PPOK ini kita berikan bronkodilator atau untuk melebarkan saluran nafas. Sementara kalau asma biasanya adalah anti peradangan. Apabila sahabat Betsaida mengalami gejala seperti PPOK, maka dapat berkonsultasi dengan saya di Betsaida Hospital Serang.